Halo Bestinya Ketani, Besti, sidangnya kembali digelar secara online. Amar Zoni yang kembali memohon agar sidangnya bisa dilakukan secara offline guna bisa mendapat ketetapan ini, mengungkapkan kepiluannya yang hanya dibuka borgol bagian tangan pada saat sidang. Amar yang masih diborgol di bagian kaki ini pun menyebut matanya ditutup setiap pergi kemana-mana, Besti. Meskipun sayang dalam curhatannya yang menyebut semua di sidang di sana adalah terpidana, majelis menegaskan kalau sidang online yang kini dilakukan karena memang masih eksepsi, belum pada tahap pembuktian bersalah atau tidak. Sehingga Amar pun diingatkan untuk waktunya ia berbicara pada saat pembuktian dan menghormati hak penuntut umum serta putusan sela yang nantinya dibacakan. Tapi yang mulia ini dari semua terdakwa yang sidang ditempati mereka semua dipidana ya Mas. Saudara terdakwa ya, kalau itu bukan kewenangan kami untuk membahas itu ya. Jadi maksud saya di sini karena mungkin terbentur dengan SOP yang mulia. Ya SOP yang di sini yang karena ini super maksimal yang mulia, super maksimum. Mereka pun juga nggak akan bisa segampang itu kan yang mulia. Sedangkan kami kemana-mana itu tutup mata kami yang mulia. Sedangkan ini sekarang ini kami sebenarnya di borgol tangan sama kaki kami. Cuma barusan ini aja dibuka di borgolnya di tangan kami. Tapi kaki tetap di borgol. Nah dengan bertopeng semua petugas di sini ya. Nah jadi kan maksud saya ini kami bermohon gitu loh, yang boleh memberikan ketetapan yang juga kita offline agar semua persidangan bisa cepat, bisa tiap minggu selesai kan gitu, dalam macam kita bisa sampai kepada kesimpulan kalau praduga ini insya Allah gitu kan baik gitu loh, sudah semua itu yang boleh saya mohon banget dari lagi. Iya, tadi sudah saya infokan juga ya, kami sedang memusyawarahkan hal tersebut dan kami menganggap memang sidang offline itu diperlukan kalau pembuktian. Kalau masih eksepsi seperti yang saya katakan tadi, ini masih formalitas dakwaan. Ya, biasanya penasihat hukum sudah tahu itu apa yang harus dieksepsi itu sudah tahu biasanya penasihat hukum. Kita belum membicarakan masalah saudara bersalah atau belum, itu belum ke sana. Nanti jawaban dari penuntut umum juga, saudara juga bukan hak saudara untuk memberikan pernyataan karena itu hak waktunya untuk penuntut umum memberikan jawaban. Dan ketika putusan sela atau putusan juga itu hak kami untuk membacakan putusan sela. Ya, terdakwa juga belum ada hak untuk berbicara juga. Nanti ketika pembuktian, keterangan saudara diperlukan, itu baru hak saudara untuk berbicara seperti itu. Ya baru hak kita enak lah kalau kita berkomunikasi seperti apa. Itu ya. Ya, hingga sidang keduanya Amar Zoni yang sedari awal memohon agar bisa kembali ke Cipinang setidaknya selama proses sidang agar bisa melakukan sidang secara offline ini pun kayaknya mulai bisa bernafas lega, Besti. Secara hakim yang mengetahui Amar Zoni yang diduga merasa kesulitan mendapat alat tulis untuk penyusunan eksepsinya, hakim pun menyebut bisa saja sidang offline cenah, Besti. Kalau sebenarnya kemudian untuk komunikasi diberikan waktu komunikasi kami yang jelas baik secara kertas, pulpen, dan SPK kami juga ya kan. Ini dalam kami bisa berbicara sama SPK kami juga gitu ya kan. Oke, siap ini dah. Oke, ini udah langsung ya. Oke, yang sudah ya ini saya udah langsung ini ke penuntut umumnya bahwa nanti satu hari sebenarnya bisa, 1-3 hari bisa. Itu ya penuntut umum ya, ini mohon untuk dibantu ya kelantaran terdakwa dalam alat tulis maksudnya alat tulis gitu ya? Iya, baik secara alat tulis, baik secara komunikasi antara saya sama SPK saya ini kita berbeda blok, kita ditaruh sama jauh-jauh hari, kita tidak bisa berbicara sama sekali. Baru sekarang ini saya bisa ngobrol karena ini juga baru akhir gitu loh. Tapi nggak apa-apa, eksepsi itu masing-masing nggak apa-apa, ditulis masing-masing nggak apa-apa, ya. Nggak perlu rame-rame jadi satu, maksudnya terdakwa satu nulis sendiri, terdakwa nulis sendiri, maksudnya versi masing-masing kan justru lebih bagus kalau versi masing-masing, jadi banyak yang ini gitu kan ya, jadi nggak perlu juga harus jadi satu kertas rame-rame, nggak harus seperti itu ya. Kami sampaikan ini menurut informasi yang kami terima para terpidana dikasih akses menurut lapas. Berarti nggak ada permohonan dari mereka, kemudian permohonan dari mereka maksudnya sudah gimana?
mereka bermohon ini bermohon ke Udah tertulis gitu. bermohon ke Sebentar ya, kita dengarkan. Jadi mereka menulis permohonan, mereka menulis permohonan. ini bermohon secara lisan atau tertulis. Ini mungkin teknis SOP yang ada di lapas. Tapi Nggak tertulis. artinya udah dikasih akses di lapas dari pihak lapas. Kemudian terkait anak-anak tulis itu dengan SOP yang bisa mungkin ada hal pertimbangan terkait feedback anak-anak TNK. Saya pikir itu bukan permintaan yang berlebihan ya Pak ya, kalau cuma hal itu bisa lah dan dilakukan bisa. Jadi dia kecuali terdakwa ini minta entah apa lah yang kita nggak bisa kasih. Kalau cuma kertas atau itu saya pikir bisa ya. Di lapasannya juga ada ya, gitu ya. Kamu pikir sama nih yang mulia. Iya. Oke. Jadi Kita lihat lah nanti ke depannya. Kita lihat ke depannya. Kalau memang nanti ada, memang ternyata membuktikan kalau proses ini tidak lancar ya sudah lakukan aja lah, daripada majelis hakim juga bingung juga gitu kan. Iya, maksud saya yang mulia. Oke. Ini mulia. Maaf Oke ya. Sementara itu, meski bersyukur karena saat sidang Amar Zoni terlihat sehat, namun Aditya Zoni tak bisa memungkiri kehancuran hatinya saat mengetahui sang kakak harus ditutup matanya dan diborgol kaki dan tangannya, Besti. Dalam wawancaranya bersama awak media usai sidang Amar Zoni, bahkan Aditya mengaku perihal adanya dugaan intimidasi yang sempat dialami Amar sebelum ke Nusa Kambangan membuatnya begitu geram. Dan terkait kehadirannya di sidang Amar Zoni pun, menurutnya bahkan kalau diminta menemani Amar Zoni di sana, ia nggak berkeberatan, Besti. Meskipun di sisi lain Aditya tetap bersyukur karena hakim yang mulia memungkinkan untuk sidang offline Amar Zoni jika masih tidak lancar dalam prosesnya. Sementara perihal Raffi Ahmad yang sebelumnya ramai disebut akan bertolak ke Nusa Kambangan ini, menurut Adit itu emang bagian pekerjaannya Raffi dalam jabatannya. Hingga Adit pun memilih untuk tidak banyak menanggapi, Besti. Saya pengen samperin langsung. Oh. Tapi ya kan nggak bisa. Boleh ke sana berangkat kita Nggak ya. bisa. Cuma Kalau aku bisa taunya. dikunjungin pasti Iya. aku nggak ada. Dia udah ngajakin aku ayo ke kunjungan nggak bisa, Iya, nggak nggak bisa bisa. gitu. Kita menghormati dengan SOP yang Ah, ada, ah. ikuti juga alur-alur hukumnya Iya, yang iya. ada. Jadi tidak seorang-orang nggak bisa. suka Ya, hukumnya jangan inilah ya, jangan memilah-milih lah ya gitu. Cuma minta di Indonesia ini hukumnya jangan memilah-milih. Bang, komunikasi dengan ponakan soal Bang Ahmad mungkin Bang gitu. Ada komunikasi nggak? Ponakan anak Bang Ahmad. Oh belum. Aku belum. Adit, ini kan baru pertama yang datang, apakah Nesya Kemarin datang. kemarin Kemarin itu. Akankah Tiket pesawat. akankah tiap minggu untuk menemani Bang Ahmad? Iya Mbak. Insya Allah Mbak, aku kalau misalkan disuruh temenin sana mau gitu loh, nggak masalah gitu. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak produk kita yang Bang Ahmad kakinya kram, terus diborgol tangan aduh. Ya perasaan seorang adik seperti apa lah ya. mau minum aja ditutup matanya. Minum aja mau itu matanya gitu. Jadi emang harus ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana sakit banget pasti. Dari layar kan waktu sedikit membuat rasa kangen lihat tadi Bang Ahmad langsung seperti apa Oh dan iyalah. respon tadi juga pihak Raffi Ahmad kemarin yang datang ke Nusa Kambangan. Kita sudah tahu belum? Ya Raffi Ya memang pastilah apa kangen banget ya karena kan baru pertama kali ini ya terakhir terakhir waktu di sama saya gitu. Iya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya iya terakhir Agustus sama jadi Panji. pas ngeliat lagi Waktu mau mengajukan remisi. iya Tuh. berubah ya udah berubah Ya. iya tapi alhamdulillahnya sehat sih ya sehat itu sih yang paling penting ya itulah makanya luar biasa aku juga nggak ada kata-kata lagi sih itu kayak ya seharusnya ketika memang masalahnya harus dibicarakan di sini ya ini bahasa orang awam bahasa orang normal ketika lu punya masalah sama gue datang ke sini langsung gitu tatap muka gitu kenapa online gitu ya kan? Jadi ya saya harap tadi yang mulia ya alhamdulillah untuk menunjukkan offline-nya kemudian sih ya itu sih harapan dari kita offline gitu sih. Komunikasi dengan keponakan Kenapa Raffi Ahmad? Ya itu kan kerjaan dia. Itu kerjaan dia. Program dari itu program pemerintah. Aku nggak ngerti itu. SOP-nya bagaimana? Aku nggak bisa komen. Cuman ya
alhamdulillah saling support secara moral, mungkin support secara satu pekerjaan gitu kan, seperti itu. Ya, pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan sebelum dijatuhi putusan memang cukup jadi sorotan, Besti. Dan diduga hal tersebut pun menjadi faktor kubu Amar untuk meminta bisa dikembalikan ke Cipinang meski hanya sementara hingga sidangnya selesai. Lalu bagaimana ya praktisi hukum melihat terkait apa yang tengah dimohonkan kubu Amar Zoni tersebut? Kasus yang ada artis dipindahkan ke Nusa Kambangan, betul itu memang Nusa Kambangan adalah sebuah sel yang high risk cell, sebuah sel yang memang beresiko tinggi dan biasanya untuk kasus-kasus yang akhir yang sudah ada putusan yang final dan inkrah, barang siapa yang akan dieksekusi biasanya. Namun ternyata ada juga yang belum sidang tiba-tiba dipindahkan. Dipindahkan itu banyak alasan. Mungkin alasan pertama over capacity di lapas sebelumnya. Jadi dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Faktornya itu karena tidak mungkin dipindahkan ke Nusa Kambangan belum ada putusannya. Biasanya hanya sementara saja gitu. Kemudian yang harus kita lihat apakah peristiwa hukum yang kedua tersebut yang di dalam lapas itu betul hanya sebagai pemakai atau sudah masuk kategori yang kita sebut adalah jual beli narkotika, apakah sebagai kurir dan atau sebagai bandar. Yang tahu adalah petugas lapas, baik dari Kalapasnya, KPLP-nya, dan petugas-petugas sipir lainnya yang ada di dalam lapas tersebut. Nggak mungkin polisi bisa masuk lagi karena di dalam lapas itu betul-betul tertutup gitu loh. Yang tahu adalah petugas-petugas yang di dalamnya. Tinggal dilihat apakah ada alat bukti yang kita sebut transaksi jual beli narkotika. Kalau ada berarti pasalnya bukan 127 lagi. Pasalnya harus pindah. Kemudian berikutnya berapa gram yang dijual belikan. Apakah sabu, kokain, ganja dan lain-lain. Kalau memang di atas 5 gram ditambahkan di ayat 2-nya. Ayat 2 itu minimum 20 tahun, maksimum pidana mati. Jadi tinggal nanti menunggu putusan majelis hakim di tingkat pertama dulu nih. Apakah bisa inkrah atau sampai kasasi. Kalau inkrah berarti itu yang dijadikan pijakan. Terdakwa akan menjadi terpidana lagi dihukum berapa lama. Namun kalau kami sebagai ahli hukum narkotika, kalau ada siapapun, mau public figure, mau non-public figure, kalau memang melakukan berkali-kali, itu sejatinya harus direhab. Karena mereka tuh sakit, mereka tuh penyalahgunaan, mereka korban semua. Fokuslah BNN sama Direktorat Narkotika, baik ada di Polres, Polda ataupun Bareskrim, fokus kepada pengedar. Karena apa? Kalau tanpa pengedar tidak ada penyalahgunaan narkotika. Jadi fokus berantas itu. Namun kalau betul ada public figure yang melakukan jual beli, jangan tidak tega. Lakukan upaya yang sama. Kalau memang harus pidana mati, karena akan menjadi contoh efek jerah kepada artis lainnya atau masyarakat lainnya bahwa kalau jual beli narkotika itu haram di Indonesia karena merusak sendi-sendi generasi muda, Gen Z yang mestinya jadi presiden di 20 tahun lagi, jadi menteri, akhirnya hancur sebelum berkembang. Jadi balik lagi untuk kasus public figure ini, harap clear dulu, ada alat bukti tidak? Alat bukti jual belinya, transaksi, baik transfer, cash, kemudian lewat apapun, transaksi bank atau non-bank gitu. Kalau memang ada dan di atas 5 gram, jangan ragu-ragu. Putusan yang tertinggi gunakan, yaitu pidana mati. Yang Besti, kita lihat aja sidang selanjutnya. Apakah Amar Zoni bisa didatangkan atau dipindah sementara selama jalani sidang? Yang pasti jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti.